semuanya, jumpa lagi dalam video saya kali ini. Saya kali ini masih mempresentasikan tugas CGP, yaitu dengan tema koneksi antar modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Masih bertemu dengan saya, Risma Magdalena, CGP Angkatan 7. Dalam LMS saya menemukan ada pertanyaan pemantik yang saya coba jawab terlebih dahulu. Yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa telah saya pelajari? Ya, dalam pembelajaran yang sudah saya pelajari berdiferensiasi, ini mengubah pemikiran saya bahwa ketika guru, saya harus mengupayakan dalam memenuhi kebutuhan murid dengan berbagai karakteristik. Nah, ini yang saya dapatkan, ini yang saya sudah terubah dari pemikiran saya ketika saya sudah mengikuti materi ini. Oleh sebab itu saya mengupayakan menyiapkan materi sesuai kebutuhan belajar murid. Tapi bukan berarti saya mengkelompokkan murid yang pintar dengan yang pintar, yang kurang dengan yang kurang, tidak. Tetapi saya menyiapkan materi sesuai dengan kebutuhan mereka yang saya sudah dapatkan ketika saya melakukan diagnostik awal. Nah, ini dia ya. Lalu pemantik yang kedua, yaitu bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi berkontribusi besar pada saya pribadi saat saya mengimplementasikannya. Karena dengan mengimplementasikannya, maka saya berupaya mengakomodir, memenuhi kebutuhan belajar murid. Contohnya, saya juga berusaha untuk memfasilitasi apa yang menjadi keperluan murid ketika mengikuti pembelajaran. Karena setiap murid itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan tidak bisa diperlakukan yang dengan sama. Lalu yang ketiga, pemantik yang ketiga, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, pasti saya menemukan kendala atau tantangan. Tapi saya tidak membuat kendala atau tantangan itu menyurutkan semangat saya, tidak. Tapi saya malah membuat itu menjadi pemacu motivasi bagi saya, sehingga saya memiliki sikap yang positif untuk terus menjalaninya. Nah, beberapa cara yang menjadi positif bagi saya sehingga saya bisa semangat, yaitu yang pertama, saya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, bahkan dengan para rekan-rekan CGP. Jadi ini juga menjadi motivasi, ini juga menjadi pemicu bagi saya sehingga saya lebih semangat lagi. Yang kedua, saling mendukung dan memberi semangat tentunya. Dan ketiga, menerapkan apa yang sudah saya peroleh dan yang bisa kita terapkan meskipun belum maksimal. Dan yang keempat, terus berusaha untuk mengevaluasi dan memperbaiki diri dengan proses yang sudah saya lakukan. Jadi inilah yang menjadi hal-hal mengapa saya memiliki sifat positif meskipun banyak tantangan. Nah, apa itu definisi pembelajaran berdiferensiasi? Baik, pembelajaran diferensiasi itu memang masih adalah pembelajaran yang mungkin sudah sangat sering didengar, tapi pada aplikasinya tanpa kita sadar kita sudah melakukannya. Nah, pembelajaran diferensiasi itu berarti saya sebagai guru berupaya untuk memenuhi kebutuhan murid dengan keunikan masing-masing, namun tetap saya memperhatikan kodrat alam dan zaman mereka. Lalu, saya juga sebagai guru juga harus konsisten dan fast respon. Artinya saya cepat tanggap dalam memenuhi kebutuhan murid, tanpa saya harus membedakan murid dalam pembelajaran. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa saya tidak mengelompokkan murid mana yang pintar dan mana yang kurang. Tetapi saya memetakan murid menurut kesiapan mereka, menurut minat dan profil belajar murid. Jadi pembelajaran yang saya lakukan itu memenuhi atau mengakomodir kebutuhan belajar murid yang saya lakukan dengan pemetaan tersebut. Lalu, apa saja sih strategi pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas? Nah, saya melakukan pemetaan tadi, yaitu pertama saya melihat kesiapan murid. Lalu kedua saya melihat minat belajarnya, dan yang ketiga profil belajar muridnya. Profil belajar murid. Nah, ketika kesiapan murid saya lakukan dengan asesmen diagnostik awal. Ketika saya mau melihat minat belajar murid, saya melakukan dengan menyiapkan fasilitas
memberikan kebebasan dalam belajar, gaya belajar mereka seperti apa. Dan ketika saya untuk strategi profil belajar murid, saya melakukan dengan lingkungan belajar dan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, berdiferensiasi berarti saya akan melakukan konten, saya akan dengan proses, dan saya akan dengan produk. Jadi 3 hal inilah yang saya dapatkan, saya hasilkan ketika saya mempelajari atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, ini contoh gambar yang saya coba untuk lakukan di kelas, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Nah, untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, hal yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan pemetaan, yaitu sesuai dengan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek tadi ya, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Itu yang bisa saya lakukan mungkin melalui wawancara, observasi, dan survei atau menggunakan angket. Nah, ini dia ya. Dan asesmen diagnostik awal. Yang kedua, saya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan hasil pemetaan tadi, dan saya mengevaluasi bahkan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Lalu selanjutnya, apa sih koneksi antara modul dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Nah, pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai peran guru penggerak, visi guru penggerak, serta budaya POSIP. Yang pertama, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau dikenal dengan KHD, contohnya adalah sistem Among. Jadi kita mengupayakan menuntut murid agar berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan zaman. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini adalah nilai dan peran guru penggerak. Kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan potensi murid. Yang ketiga, mewujudkan merdeka belajar dan potensi murid tadi untuk mewujudkan visi, yaitu bagaimana caranya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ini adalah visi guru penggerak yang saya coba miliki. Dan yang keempat yaitu budaya positif. Budaya positif juga harus kita bangun agar dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Nah, ketika kita sudah mengetahui, maka inilah menjadi garis besar yang saya miliki, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Itu pengertian adalah serangkaian keputusan masuk akal oleh guru. Lalu kebutuhan belajar murid itu adalah kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid, cakupan saya, dan koneksi saya. Ini dia dalam pembelajaran kesimpulan saya, dan ini koneksi antar materi yang saya coba rangkum, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tidak melupakan kodrat alam dan zaman, juga memenuhi kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan, minat, dan profil tadi. Lalu bagaimana memetakannya, pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, ada strateginya. Nah, ini dia yang saya coba simpulkan dalam materi atau dalam presentasi saya kali ini. Terima kasih untuk semua. Sampai jumpa dalam presentase tugas saya selanjutnya. Salam CGP, salam dan bahagia. Bye-bye.